Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Jumpa lagi di channel Algebra 88. Pada pembelajaran kali ini kita lanjutkan pembelajaran tematik 5I. Hari ini kita akan membahas khusus pokok bahasan IPA. Nah, di pokok bahasan hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai materi, zat tunggal, dan zat campuran. Oke. Kita mulai. Materi. Apa itu materi? Sebenarnya ini sudah kita bahas kemarin sebelum kita daring. Ini saya review sedikit baru kita lanjutkan materinya. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Itu dinamakan materi. Udara, kursi, meja, air itu termasuk materi. Pada pokok bahasan ini, materi akan kita bagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal yaitu zat yang komposisinya terdiri atas zat-zat dengan sifat atau materi yang sama atau sejenis. Jadi, zat tunggal dikatakan zat tunggal itu jika komposisinya atau zat penyusunnya, komposisinya atau zat penyusunnya itu adalah zat dengan sifat atau dengan materi yang sejenis. Contoh, air, belerang, oksigen, karbon, ozon, garam, gula, itu termasuk zat tunggal, di mana komposisinya sama. Kalau sama berarti bendanya sama persis. Kalau sejenis mungkin bendanya berbeda tetapi punya wujud yang sama. Gitu ya. Nah, khusus pada zat tunggal ini nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah unsur. Apa itu unsur? Unsur yaitu zat tunggal yang paling sederhana dan tidak dapat diuraikan lagi melalui reaksi kimia. Nah, unsur ini merupakan zat tunggal yang tidak bisa diuraikan, dipecah-pecah lagi melalui reaksi kimia. Ada banyak contoh unsur, ada oksigen, ada nitrogen, ada karbon, ada hidrogen, ada klorofom, ada natrium, klorida, helium, dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau kalian di jenjang SMA atau mungkin di SMP, kalian akan mengenal banyak sekali unsur seperti pada gambar berikut. Nah, ini adalah beberapa tabel atau beberapa unsur yang sudah diketahui di dunia ini. Baik itu unsur alami ataupun unsur buatan. Unsur ini ada yang berbentuk gas, ada yang berbentuk padat, ada pula mungkin yang berbentuk cair. Ada yang ke dalam kategori logam, ada pula yang non-logam. Contoh, oksigen. Oksigen itu berarti termasuk unsur dengan bentuk gas. Kemudian emas. Emas berarti unsur dalam bentuk padat, yaitu non-logam. Tembaga, natrium, kalium, dan sebagainya. Ada banyak ya. Nanti untuk detailnya, contoh-contohnya ini bisa di browsing saja. Nah, itu terkait unsur. Kemudian zat tunggal yang lainnya yaitu kita sebut dengan senyawa. Senyawa ini apa? Senyawa adalah zat yang tersusun atas dua unsur atau lebih yang bergabung melalui reaksi kimia. Sehingga masing-masing unsur tadi kehilangan sifat aslinya. Contoh, jadi kalau unsur tadi kan zatnya tunggal, karbon ya karbon saja, oksigen saja, hidrogen saja. Nah,
Kalau misalnya di sini zat unsur ini tadi itu digabung melalui reaksi kimia sehingga hasil penggabungannya itu menyebabkan unsur tadi kehilangan sifat aslinya, maka itu kita sebut dengan senyawa. Contoh garam. Garam dapur itu adalah gabungan dari dua unsur, yaitu unsur natrium dan unsur klorida. Ketika dua unsur ini digabung, dia akan membentuk sesuatu yang baru, yaitu yang kita sebut dengan garam. Contoh berikutnya air. Air misalnya, air murni itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur hidrogen dan unsur oksigen. Jadi air itu asal-usulnya adalah hidrogen dan oksigen. Ketika dua ini bisa bergabung menjadi satu, maka itu membentuk suatu zat baru yang namanya air. Maka air ini kita kategorikan senyawa, tetapi dia masuk kategori zat tunggal karena masih satu jenis. Gitu ya. Jadi ada banyak sekali unsur-unsur yang senyawa yang mungkin anak-anak akan temui ketika anak-anak belajar tentang kimia. Contoh lagi di sini ada asam klorida atau pembersih lantai. Itu adalah gabungan dari unsur H itu hidrogen dan Cl itu klorida. Atau mungkin karbon dioksida hasil dari pernapasan. Itu adalah senyawa dengan unsur karbon dan oksigen yang dituliskan CO2. Begitu ya. Jadi bisa membedakan ya, kalau unsur, saya ulangin lagi, kalau unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana, dia tidak bisa diuraikan dengan reaksi kimia. Sementara kalau senyawa adalah zat tunggal yang tersusun dari dua atau lebih unsur yang sama yang bergabungnya itu melalui reaksi kimia. Untuk senyawa ini kalau mau dipecah kembali ke unsur, berarti dia hanya bisa diuraikan dengan reaksi kimia. Nah, oke. Kalau tadi yang kita bahas adalah tentang zat tunggal, maka sekarang adalah zat campuran. Zat campuran itu adalah zat yang terdiri dari gabungan dua atau lebih zat tunggal yang berbeda. Kalau senyawa tadi adalah gabungan dari dua atau lebih unsur. Kalau campuran, gabungan dari dua atau lebih zat tunggal yang berbeda. Contoh nih, air laut. Air laut itu gabungan dari air sama mungkin kotoran manusia, limbah, terus kotoran hewan, nah kayak gitu, sehingga dia menjadi satu dan jadilah air laut yang rasanya akan berbeda dengan air pada umumnya. Kopi misalnya, kopi campuran dari zat tunggalnya apa kalau kopi? Air dan kopi, ketika kita campur menjadi air kopi. Sirup misalnya, ada air sama larutan sirup. Contoh lagi, yang paling sederhana, ketika misalnya orang tua kalian memasak sop. Nah, kuahnya sop, nah itu adalah campuran dari ada air, ada garam, ada bumbu masak. Nah, gitu ya. Jadi, dia adalah campuran dari beberapa zat tunggal. Nah, campuran ini nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah campuran homogen. Nah, campuran homogen itu yang bagaimana? Dia adalah campuran dari dua atau lebih zat tunggal yang tercampur secara merata, sehingga setiap bagian campuran memiliki sifat yang sama.
unsurnya tercampur rata sehingga zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Jadi begini, campuran homogen itu adalah campuran dua buah zat tunggal. Kalau dicampur itu kita tidak tahu ini tadi sifat aslinya gimana. Contoh nih, sirup. Kita punya misalnya sirup minuman itu ada air, kita kasih sirup, warnanya merah misalnya. Nah, ketika sudah dicampur antara air dan sirup kan kita tidak bisa bedakan mana yang air, mana sirupnya. Yang penting ini sudah jadi satu, namanya air sirup misalnya. Atau minuman gelasan yang ketika kalian beli misalnya dengan rasa stroberi, rasa jeruk, rasa sirsa, rasa jambu itu, nah itu kan campuran antara airnya dengan sirupnya atau dengan sari buahnya misalnya. Nah, ketika itu sudah dicampur, kita tidak bisa bedakan mana airnya, mana sari buahnya. Nah, lawan dari homogen yaitu adalah heterogen. Nah, heterogen itu yang bagaimana? Campuran dari dua atau lebih zat tunggal yang tidak tercampur secara merata, sehingga ada bagian campuran yang sama memiliki sifat berbeda. Jadi, pada campuran ini di mana zat pelarut dan terlarut di dalamnya terpisah jika didiamkan, keruh dan tidak tembus cahaya. Untuk membedakan adalah kalau homogen tadi ketika dicampur dia merata, kita tidak bisa membedakan. Tapi kalau heterogen ini ketika dicampur, salah satu ciri paling sederhana yaitu akan terjadi endapan. Jadi kamu masih bisa membedakan. Contoh nih, kalau air dan kopi, kalau kita biasanya beli kopi susu yang sasetan itu, mungkin kita bisa sebut itu adalah campuran homogen karena kita sudah tidak ada endapannya dan kita tidak bisa membedakan mana airnya, mana kopinya. Tapi kalau kita bikin kopi-kopi hitam itu, kopi-kopi manual itu, biasanya kalau kita diamkan lama, nanti bagian bawahnya itu akan muncul endapan. Nah, endapannya itu yang membedakan antara yang atas sama yang bawah, sehingga dia masuk kategori heterogen. Atau contoh lagi, kamu misalnya punya air, kamu kasih tanah. Airnya akan keruh, tapi tanahnya tetap akan ada yang mengendap di bagian bawah. Nah, campuran yang model begini itu disebut dengan campuran heterogen. Masih ada bagian yang kita bisa pisahkan. Kita cukup lihat dengan mata saja itu bisa terpisah. Nah, itu namanya heterogen. Gitu ya. Sederhana. Air dan minyak misalnya. Kalau kamu punya air, kamu campur dengan minyak, bercampur tidak? Tidak, minyak akan berada di atasnya air. Dan yang bawah air, yang atas akan tetap terisi minyak. Atau sebaliknya. Nah, walaupun kita campur seperti apapun, dia akan pisah. Tetap kita bisa memisahkannya. Maka itu disebut dengan campuran heterogen. Oke, jadi ringkasan tentang materi hari ini yaitu materi terdiri dari dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal terdiri dari dua, satu unsur atau senyawa. Kalau unsur adalah zat yang sudah paling sederhana yang tidak bisa dipisahkan secara kimiawi, sedangkan kalau senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang digabung melalui reaksi kimia. Sedangkan campuran adalah kumpulan dari zat tunggal. Campuran ada dua, homogen dan heterogen. Kalau kita sudah tidak bisa membedakan kedua benda yang bercampur, maka dia kita kategorikan homogen. Tapi kalau kita masih bisa membedakan mana benda yang satu dari dua buah campuran atau lebih, salah satu saja bisa kita bedakan, bisa kita tentukan, maka dia adalah campuran heterogen.
Nah, saya rasa cukup. Ini untuk pembelajaran IPA kita hari ini. Satu video ini untuk seluruh materi IPA yang ada di 5I subtema 1. Untuk tugas nanti saya akan berikan melalui WA. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.